Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas kembali soal limit tak hingga ya, tips dan trik cara cepat mengerjakan limit menuju ke tak hinggaan. Oke, langsung saja. Di sini kita bahas soal nomor 5. Nah, limit X menuju tak hingga dari akar. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah lihat derajatnya atau pangkat tertingginya saja. Selain derajat atau pangkat tertingginya, maka itu bisa kita buang. Seperti ini dalam akar, kita lihat saja. Di sini ada pembilang, ada penyebut. Untuk pembilang, derajat tertingginya adalah 9x pangkat 4. X pangkat 4 ya, koefisiennya adalah 9. Berarti kita abaikan saja yang 8x. Kemudian yang di bawah yang derajatnya atau pangkat tertingginya adalah x pangkat 4 juga, sama ya. Berarti yang min 3x kuadrat tambah 2 ini kita bisa abaikan juga. Berarti tersisalah akar 9x pangkat 4 per 2x pangkat 4. Oke. Berarti karena sudah sama, kita abaikan saja X pangkat 4 atas dan bawah, atau bisa kita coret, sehingga jawabannya adalah akar 9 per 2. Atau jika kita sederhanakan lagi, akar 9 ini sama dengan 3 per akar 2. Nah, belum ada jawabannya, berarti kita rasionalkan dulu. Kita kali akar 2 per akar 2, berarti jadi 3 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Jadi per 3 per 2 kali akar 2. Jawabannya adalah A ya. Oke. Kemudian kita coba bahas soal nomor 15 ya. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan bandingkan derajatnya dulu, siapa yang harus kita pilih di atas dan siapa yang harus kita pilih di bawah. Nah, untuk ini 4x akar x, berarti x akar x ini kalau misalnya kita mau kita keluarkan, berarti x akar x ini adalah x kali akar x itu adalah x pangkat setengah. Jadi x pangkat 1 kali x pangkat setengah, berarti ini sama dengan x pangkat 3 per 2 ya. Nah, untuk ini akar x pangkat 5, berarti x pangkat 5 per 2. Ini x pangkat 3 per 2. Berarti tertinggi di atas adalah x pangkat 5 per 2. Berarti selain itu kita coret. Kemudian kita akan mengambil tertinggi di bawah. Nah, ini x pangkat 2. Ini jika tidak ada berarti x pangkat 1. Kemudian ini 3x pangkat 2 kali akar x. Nah, akar x berarti x pangkat 1 per 2 ya. Berarti 3x pangkat 2, x pangkat 1 per 2 berarti 3x pangkat. Nah, jika dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. 2 tambah 1 per 2 berarti 5 per 2. Berarti ini adalah pangkat tertinggi di bagian penyebut ya. Berarti otomatis ini kita coret. Nah, berarti di atas tadi minus 6 kali x pangkat 5 per 2, di bawah 3 kali x pangkat 5 per 2. Nah, karena atas dan bawah koefisiennya maksudnya variabelnya sama, maksud saya kita coret saja. Berarti di sini minus 6 per 3 sama dengan minus 2. Cukup ambil koefisiennya saja. Oke, jawabannya adalah A. Intinya adalah di sini cari koefisien pangkat tertinggi di atas atau di bagian pembilang, dan koefisien pangkat tertinggi di bawah atau di bagian penyebut ya. Nah, itu aja triknya. Oke, kemudian kita coba bentuk seperti nomor 23 dan nomor 24 ini ya. Nah, sebenarnya
caranya adalah kita harus membuat dulu seperti bentuk yang nomor 22. Nah, ini ya. 2x tambah 3 ini harus kita buat dulu seperti bentuk nomor 22. Tapi tidak usah khawatir, kita tidak perlu mencari itu, kita bisa menggunakan teknik yang lain yang lebih mudah lagi. Caranya adalah untuk ini tetap akar 4x kuadrat kurang 3x plus 1. Nah, jadi ini kita keluarkan dulu satu persatu. Nah, ini jadi min 2x. Nah, ini jadi negatif kali positif 3 ya, berarti negatif 3. Nah, jadi berarti akar ini tetap dikurang. Nah, 2x. Nah, jadi yang kita pakai tidak 2x tambah 3 ya. Jadi yang kita pakai hanya yang ada x-nya saja. Yang ada x-nya saja kita pakai. Nah, ini berarti kita pakai hanya 2x saja. Nah, lantas kita apakan 2x-nya? Nah, 2x ini kita ubah menjadi akar 2x kuadrat. Jadi tidak perlu kita ikutkan semuanya, atau 2x tambah 3 ya. Nah, terlalu lama. Nah, jadi cukup 2x saja dipakai. Nah, berarti ini sama dengan akar 4x kuadrat. Nah, berarti sudah berubah menjadi akar 4x kuadrat. Nah, kemudian ada negatif 3. Negatif 3. Oke, kita ubah. Nah, di sini yang kita pakai itu adalah ini ya. Mereka berdua saja yang kita pakai. Jadi, sebenarnya jika kita buat seperti ini, akar 4x kuadrat itu akan sama artinya dengan 4x kuadrat ditambah 0x ditambah 0. Nah, jadi di sini dia tidak punya kawan. Jadi dianggap koefisien x ataupun konstantanya adalah sama dengan 0. Jadi yang dipakai nanti di sini kan sesuai dengan rumusnya. Nah, jika A sama dengan P, kita akan pakai rumus yang B ini ya. Saya ulang kembali. Jika ada seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, ini limit ya, limit kita hingga dari ini misalnya. Maka jika a sama dengan p, maka jawabannya adalah b kurang, nah ini q per 2 akar A. Nah, jadi otomatis di sini karena ini tadi sudah seperti ini, maka langsung saja B-nya kita ambil adalah minus 3 ya. B-nya berarti B kurang Q tadi, B-nya sama dengan minus 3 kurang. Nah, Q-nya berarti di sini sama dengan 0. Nah, sementara di sini B-nya sama dengan minus 3. Q-nya di sini 0 per 2 akar A. A-nya sama dengan 4 ya. Nah, ini juga karena A sama dengan P, P-nya juga sama dengan 4. Nah, ini sudah kita peroleh, tinggal kita ikut sertakan saja minus 3. Nah, minus 3 dia mengikut di sini. Kita selesaikan dengan berarti minus 3 per 2 akar 4 berarti 2 kali 2 sama dengan 4 minus 3. Oke, minus 3 per 4 minus 3. Oke, kita buat dulu, kita samakan penyebut 4 berarti minus 3 nya tetap 4 dikali minus 3 sama dengan minus 12, berarti minus 3 minus 12 sama dengan minus 15 per 4. Oke, jawabannya adalah B. Jadi sebenarnya kalau sudah paham konsep ini, sangat cepat, sangat singkat kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Karena bagaimanapun sebenarnya bisa dibilang kita tidak memerlukan Q lagi di sini. Jadi sebenarnya kan jika minus 3 minus 0 ini minus 0 istilahnya di sini
sebagai pelengkap ya. Karena minus 3 minus 0 itu sama dengan minus 3. Karena 0 mau di bilangan berapapun dikurangkan dengan 0 itu tetap bilangan itu sendiri. Ataupun dikurangkan dengan 0 dijumlahkan dengan 0 itu bilangan itu sendiri. Nah, hanya saja konsepnya nanti di sini tetap kita buat seperti ini. Dan kalau sudah paham konsepnya sebenarnya tidak perlu lagi buat seperti itu. Karena otomatis bagaimanapun ceritanya kalau bentuk soal seperti ini Q-nya akan selalu sama dengan 0. Nah, oke, kita bisa aplikasikan ke soal terakhir ya, soal nomor 24. Nah, ini berarti kalau kita ubah soalnya berarti limit X menuju tak hingga dari akar ya 9X kuadrat min 6X plus 4. Oke, kurang. Nah, berarti ini kalau kita kalikan ke dalam berarti min 3X plus 2 ya, negatif kali negatif 2 berarti plus 2 dikurang. Nah, 3X sama dengan seperti ini tadi, kita kembalikan ke asal. 3X itu sama dengan akar dari dirinya sendiri kemudian dikuadratkan. Nah, itu sama halnya seperti kita buat seperti ini ya. Nah, seperti kita buat begini misalnya 4 itu sama dengan akar dari 4 yang kita kuadratkan sendiri. Nah, atau misalnya 5 sama dengan akar dari 5 kuadrat. Nah, jadi ketika dirinya sendiri dikuadratkan kemudian diakarkan akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini 3X tadi sama dengan akar 3X pangkat 2 atau setara dengan 9X pangkat 2. Jadi ini menjadi 9X pangkat 2 plus 2. Nah, berarti langsung saja untuk yang ini bisa kita selesaikan. Ini bisa kita selesaikan. B-nya berarti sama dengan minus 6. Q-nya berarti di sini 0 per 2 akar 9 plus 2 sama dengan minus 6 per 2 kali 3 tambah 2 ya, akar 9 berarti sama dengan 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6, sama seperti atas, berarti bisa kita coret tinggal 1, berarti minus 1 tambah 2 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Nah, terlihat. Nah, inilah cara cepat ataupun trik untuk menyelesaikan soal-soal limit tak hingga. Atau kalau misalnya kalian mau lebih cepat lagi, ini tidak usah dibuat lagi seperti yang tadi ya. Nah, ini tidak perlu dibuat lagi karena otomatis sebenarnya 9X kuadrat ini hanya untuk menunjukkan dia sama dengan si A ya. Nah, ini kan A, ini berarti sebagai si P. Hanya untuk menunjukkan mereka sama. Tapi sebenarnya di sini dia tidak dipakai, yang dipakai hanya si Q atau yang berangka 0 ini. Jadi kalau misalnya mau langsung juga mengerjakannya tanpa harus melihat, juga tidak ada masalah ya. Langsung saja misalnya minus 6 per 2 akar 9 langsung saja ditambah 2, itu bisa jauh lebih cepat kita mengerjakannya ya. Oke. Nah, saya kasih satu contoh lagi sini ya. Saya kasih satu contoh lagi. Nah, misalnya begini. Limit X menuju tak hingga dari akar misal 25X kuadrat tambah 8X kurang 1 dikurang 5X kurang 8 ya. Nah, berarti sebenarnya ini bisa kita kerjakan secara langsung sangat cepat ya. Berarti karena kita udah tahu bahwa ini jika dikuadratkan akan menjadi gini ya.
Oke, maaf, kita ulangi. Tadi limit X menuju tak hingga, misalnya dari akar 25 X kuadrat, misalkan kurang 8X kurang 1 ya, kurang 5X kurang 8. Nah ini, jadi ini kita tahu bahwa 5X ini kalau dikuadratkan kan akan sama dengan 25X pangkat 2 juga. Nah ini akan sama, jadi gak usah kita pakai karena nanti si Q dari sini, Q nya pasti akan sama dengan 0. Kita cukup pastikan bahwa kuadrat dari sini adalah 25, itu saja. Nah, kuadrat dari sini adalah 25. Nah, berarti langsung aja kita buat ya, B kurang Q per 2 akar A. Nah, langsung mainkan rumus ini. Berarti di sini untuk B nya sama dengan minus 8. Nah, kurang Q nya berarti sama dengan 0 per 2 akar 25. Nah, di sini berapa? Nah, negatif kali negatif 8 berarti positif 8. Jadi langsung kita buat positif 8 sama dengan, berarti di sini minus 8 per 2 kali akar 25 berarti 5 kali 2 10 ditambah 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan, minus 8 per 10 menjadi minus 4 per 5 ya, sama-sama dibagi 2 tambah 8. Oke, kita samakan penyebutnya, minus 4, 5 kali 8 sama dengan 40 ya, 40 kurang 4 berarti 36 per 5 ya jawabannya. Atau kalau mau disederhanakan boleh juga menjadi 71 per 5. Nah, oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.